Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat demi berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan sekarang ini, di mana kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-26. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang keempat, kemudian ayatnya yang ke-12. Saudara diharapkan dapat membaca terlebih dahulu. Yesaya pasal yang ke-26 dari ayat yang pertama. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, di dalam bacaan hari ini, Yesaya menubuatkan tentang damai sejahtera yang sempurna bagi umat Tuhan. Meskipun mereka berada di tengah penghakiman Allah atas dunia ini. Menariknya saudara, dalam bahasa asingnya ada pengulangan kata shalom atau damai sejahtera di ayat yang ketiga. Sehingga ayat ini berbunyi, yang teguh hatinya kau jagai dengan shalom. Shalom, sebab kepadamulah ia percaya. Pengulangan ini menunjukkan adanya penekanan makna. Sehingga damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah damai yang lebih mendalam atau lebih kuat. Beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan dua kata shalom ini menjadi damai yang sempurna. Saudara, dalam dunia ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja kehilangan damai sejahtera. Terutama saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah, atau penderitaan. Hal-hal itu membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi kecewa, mengalami kepahitan dan sebagainya, sehingga kehilangan damai sejahtera di hati. Namun saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan bukan hanya suatu perasaan damai atau tenang, tapi suatu kondisi kehidupan yang penuh berkat karena dosa kita telah diampuni. Dan sekarang hidup kita penuh makna dan tujuan karena kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Nah saudara, inilah janji Tuhan bagi umatnya dalam nubuat Nabi Yesaya. Tuhan akan mengusahakan dan memberikan damai sejahtera kepada umatnya setelah kegagalan demi kegagalan mereka sebagai umat Tuhan, dan setelah penderitaan mereka yang banyak karena dihukum oleh Tuhan. Akan ada damai sejahtera, bukan karena kesetiaan umatnya, tapi karena Tuhan sendiri yang menyediakannya. Damai dan keselamatan yang dari Tuhan ini digambarkan seperti kota yang kuat, dijaga dengan tembok dan benteng yang dipasang oleh Tuhan sendiri. Umat Tuhan dapat hidup dengan aman untuk selama-lamanya karena Tuhan seperti gunung batu yang kokoh dan kekal. Tentu saja orang fasik dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum dan dimusnahkan. Tapi saudara, sebenarnya umat Tuhan juga tidak setia. Orang Israel seringkali gagal dan dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi. Mereka tidak bisa mengusahakan damai bagi diri sendiri. Tapi Tuhan
tetap setia kepada umatnya. Di dalam ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, menyatakan bahwa Tuhanlah yang menyediakan damai sejahtera bagi umatnya. Dialah yang melakukannya bagi mereka. Karena anugerah Tuhan, maka mereka akan bangkit, bahkan bangkit dari kematian, dan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, hal ini juga berlaku bagi kita sekarang. Sebenarnya kita juga tidak setia kepada Tuhan dan pantas dihukum. Namun Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang telah mengusahakan damai sejahtera itu bagi kita. Karena itu, marilah kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan yang telah menyediakan dan memberikan damai itu kepada kita. Kita bukan lagi musuh Allah, tapi kita adalah umatnya yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan Allah yang akan terus menjaga kita dengan shalom. Shalom. Karena kepadanya kita percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk janji-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau sendiri yang menyediakan damai sejahtera itu bagi kami. Sehingga meskipun kami dulu adalah musuh Tuhan, tapi sekarang kami boleh dibenarkan dan kami boleh didamaikan dengan Engkau hanya karena Tuhan Yesus yang telah menebus kami dan telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, bersyukur untuk damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan sekarang kami bersyukur bahwa kami boleh hidup dekat dengan Tuhan. Dan Engkau seperti tembok, seperti gunung batu yang kokoh. Dan kami boleh terus berharap kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan. Dan kami berdoa supaya Engkau yang terus menolong kami untuk boleh terus bersandar, tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap keseharian kami, biarlah Tuhan yang tolong kami untuk boleh terus mengingat akan Tuhan dan boleh terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang terus menjaga kami dengan damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.